nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan menjadi solusi dari polusi ini. Kita akan langsung membahas bersama narasumber kita yang sudah hadir, yaitu co-founder Nafas Indonesia, Piotr Jakubowski. Selamat malam, Piotr. Sebenarnya apa sih polusi udara itu? Polusi udara adalah polutan yang tersebar di udara yang telah melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Polusi udara sendiri disebabkan oleh emisi karbon yang berasal dari pembakaran gas senyawa-senyawa yang mengandung karbon seperti CO2, solar LPG, dan bahan bakar lainnya. Penyumbang emisi karbon terbesar di udara yaitu berasal dari emisi transportasi sebesar 44% dan emisi industri sebesar 34%. Revolusi industri yang terus berkembang membutuhkan energi yang lebih besar seperti minyak bumi dan batu bara. Kegiatan industri seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan energi listrik dari sumber berbasis fosil, dan reaksi kimia tertentu akan menimbulkan emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan polusi udara. Volume kendaraan yang semakin banyak dapat menghasilkan pembakaran bahan bakar yang menyebabkan polutan tersebar di udara. Penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil inilah yang membuat polutan semakin banyak di udara. Akumulasi dari emisi industri dan emisi kendaraan yang meningkat menyebabkan eksternalitas negatif pada lingkungan kita, seperti global warming, menimbulkan masalah kesehatan seperti ISPA, asma, dan kanker paru-paru, juga merusak lingkungan dan ekosistem. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat suatu upaya dengan membuat suatu kebijakan yang dinamakan dengan pajak emisi. Pajak emisi merupakan salah satu jenis pajak lingkungan yang dikenakan terhadap emisi gas rumah kaca atau polutan dari berbagai sumber seperti industri, kendaraan, dan pembangkit listrik. Tujuan dari pajak emisi yaitu mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. 2. Mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dalam jangka menengah dan panjang. 3. Mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Dan yang keempat, yaitu untuk mengurangi emisi karbon dan juga berguna untuk mengetahui kendaraan yang melewati ambang batas emisi dan dikenakan biaya pajak sebagai tindakan pencegahan polusi udara. Pajak emisi juga bisa menurunkan konsumsi bahan bakar serta dapat dihitung dengan cara menginternalisasikan kerugian ekonomi akibat polusi udara bagi kesehatan masyarakat. Jenis-jenis pajak emisi yang ada di Indonesia yaitu pajak emisi transportasi dan pajak emisi industri. Adapun mekanisme dari penerapan kedua pajak tersebut adalah: untuk pajak emisi kendaraan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Lingkungan Hidup, kendaraan di atas 3 tahun wajib mengikuti uji emisi dan hasilnya akan menentukan tarif pajak kendaraan bermotor. Baku mutu emisi kendaraan bermotor yang diuji harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama, atau merujuk pada peraturan daerah masing-masing yang mengatur uji emisi lebih khusus. Seperti di Jakarta telah memberlakukan wajib uji emisi sesuai dengan Pergub 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Pemeriksaan emisi memberikan data yang akurat mengenai status kendaraan dan keefektifan pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan. Kendaraan yang mematuhi peraturan emisi menandakan bahwa kendaraan tersebut berada dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan. Uji emisi kendaraan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian polusi udara. Sedang pada pajak emisi industri, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pajak karbon dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Secara umum, pengenaan pajak karbon ditujukan kepada semua aktivitas yang menghasilkan karbon dioksida. Pemerintah menetapkan ambang batas pelepasan emisi yang kemudian disebut batas emisi, sehingga perusahaan tidak akan dikenakan pajak karbon bila emisi yang dilepaskan masih di bawah atau setara dengan batas emisi ketentuan pemerintah. Dalam UU HPP, pengenaan pajak karbon ditetapkan sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Sedang jika emisi yang dilepaskan melebihi ambang batas, maka pengusaha diberikan dua pilihan.
Yang pertama, untuk membeli karbon kredit untuk kelebihan karbon yang dilepaskan, atau membayarkan pajak karbon sesuai dengan kelebihan emisi. Adapun penerapan pajak karbon di negara Indonesia, Swedia dan Finlandia memiliki perbedaan yang sangat besar dari segi hal tarif, cakupan sektor, dan mekanisme. Swedia dan Finlandia mengenakan tarif pajak karbon yang sangat tinggi dan berhasil menekan emisi karbonnya tanpa memberikan dampak negatif bagi perekonomian. Mekanisme penerapan dipisahkan antara pajak dan perdagangan karbon. Swedia dan Finlandia mengenakan pajak karbon atas bakar fosil untuk sektor transportasi dan untuk tujuan pemanasan, sedangkan perdagangan karbon diterapkan untuk sektor lainnya. Sedangkan penerapan pajak emisi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menerapkan tarif yang cenderung rendah dengan tujuan untuk menghindari penolakan dari masyarakat serta memberi ruang dan waktu kepada pengusaha untuk merubah teknologi menjadi ramah lingkungan. Dari sisi mekanisme penerapannya, Indonesia menggabungkan antara skema perdagangan karbon dengan pajak karbon atau dikenal dengan cap and tax. Indonesia menerapkan pajak karbon secara perlahan dan hati-hati yang dimulai dari sektor pembangkit listrik pada April 2022 untuk kemudian diperluas pada tahun 2025. Sebagai agen of change, kita perlu melakukan langkah kecil untuk mengatasi emisi dengan cara 1. Hemat penggunaan air dan matikan keran saat tidak digunakan. 2. Kurangi konsumsi listrik. Matikan lampu ketika sudah tidak digunakan dan pertimbangkan penggunaan produk menggunakan energi terbarukan. 3. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Cobalah untuk menggunakan transportasi publik, bersepeda, ataupun berjalan kaki. Mari jaga bumi, bayar pajak emisi, bersama-sama kurangi emisi dan lindungi alam.